Karena lagi rame di jagat maya, hari ini saya mau bahas pola-pola manipulasi dari tokoh Bobby di e-book Broken Strings karya Aurelie Moermans. Tokoh Bobby di sini menunjukkan pola manipulasi yang sangat menarik, yang sangat khas dan banyak terjadi dalam cerita-cerita di ruang sesi saya. Jadi buat yang penasaran bagaimana pola manipulasi terjadi, simak bumper dulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa. Saya seorang psikiater dan juga traumaterapis dari Wellspring Indonesia. Hari ini di sini kita mau bahas tentang pola-pola manipulasi yang terjadi pada tokoh Bobby di e-book Broken Strings. Ingat, saya bukan pemeriksa dan ingat juga saya bukan pakar hukum. Jadi, penjelasan di sini hanya berupa pola yang terjadi pada kasus-kasus serupa di luar. Ini bukan menunjuk, oh orang X melakukan Y. Enggak. Saya nggak meriksa, saya nggak tahu bagaimana runtutan hasil kenyataan pemeriksaan di misalnya pengadilan atau polisi, saya nggak tahu sama sekali. Jadi saya cuma membahas pola aja. Dan pola ini berlaku pada banyak kasus. Oke ya? Dan sedikit hints, jangan berharap saya akan menyebut kata NPD dalam video ini karena nggak akan ada. Pola pertama yang terjadi adalah love bombing dan grooming. Apa itu? Di dalam e-book tadi, Bobby menggunakan pesonanya, menggunakan perhatiannya, menggunakan waktunya, menggunakan kedewasaannya sebagai orang dewasa pada saat itu untuk menjerat seseorang yang di bawah umur. Di sini tokoh utama berusia 15 tahun, sementara Bobby itu 29 tahun pada waktu tersebut. Proses ini biasanya berlangsung sangat indah and too good to be true. Di dalam e-book disampaikan bahwa Bobby bisa dekat dengan sangat cepat dengan keluarganya. Bisa memberi perhatian dengan sangat baik. Tiba-tiba nungguin di lokasi syuting berjam-jam. Memberikan status istimewa. Kamu nggak seperti anak lain. Nah ini udah waspada nih kayak gini. Orang yang manipulatif dan abusive tidak mungkin di awal udah kelihatan taringnya. Di awal yang muncul justru kebaikannya and too good to be true. Dan disinilah problemnya. Ketika seseorang sangat baik padamu dan tiba-tiba orangnya jadi marah atau kasar, pasti tidak bisa tidak. Yang pertama kali kita lakukan adalah meragukan diri sendiri. Gue ngapain ya? Sampai ini orang marah. Gue ngapain ya? Sampai ini orang meledak. Kira-kira gitu. Dan itu yang terjadi di tahap kedua. Ketika tokoh utama mulai mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Mulai itu orang-orang di sekitarnya diputus kontaknya. Sudah pacaran, lalu tokoh utama dipaksa untuk menghapus kontak laki-laki di BBM-nya. Zaman dulu BBM. Lalu kemudian hanya bisa berteman dengan orang ini. Lalu kemudian harus standby di handphone. Kalau telat bales berarti selingkuh, macam-macam. Mulai itu pengawasan ketat. Dan yang selanjutnya, yang paling signifikan dan berbahaya adalah memutus kontak dengan orang tua. Ada narasi-narasi bahwa orang tua mengeksploitasi kalau nggak salah di e-booknya. Orang tua itu intinya cuma mau untungnya dari sang anak ini. Orang tuamu nggak pengen yang baik untukmu, cuma aku yang ingin baik untukmu. Kira-kira gitu. Sehingga seseorang ini menjadi terisolir. Kontaknya hanya dengan pelaku abuse. Sebenarnya dua ini aja udah tanda masalah. Oke, mari kita akui ada orang tua yang ajaib. Tapi mari akui juga sebagian besar orang tua tuh nggak begitu. Sebagian besar orang tua itu punya niat baik. Tentu dengan kelemahan masing-masing orang tua. Nggak mungkin ada yang sempurna. Even saya sebagai orang tua jauh dari sempurna. Tapi sebagian besar orang tua itu punya niat baik. Sehingga ketika mulai ada narasi-narasi seperti ini tuh mencurigakan. Kenapa orang-orang disingkirkan? Kenapa aku jadi nggak punya teman? Kenapa seakan-akan cuma dia yang baik padaku? Ngaco banget ini. Pola ketiga yang terjadi di dalam e-book ini adalah gaslighting. Mulai menyalahkan korban. Mulai ketika dia melakukan kekerasan, merendahkan korban, mulai ketika kata-katanya kasar. Kemudian sang pelaku bertindak mulai aneh, menangis, berteriak seakan-akan dia korbannya. Wait a minute. Who are you? Ini nama kerennya gaslighting. Pelaku bisa mengklaim bahwa Anda telah menyakiti saya sebegitunya sehingga saya terpaksa melakukan ini padamu. Kamu membuatku melakukan seperti ini dengan semua pengorbananku dan kamu nggak ingat pengorbananku dan kamu memperlakukanku seperti ini. seakan-akan itu adalah pembenaran untuk dia bereaksi berlebihan untuk hal kecil. Dan ketika kemudian sang korban hendak untuk melarikan diri dari peristiwa tersebut, dari lingkaran tersebut, muncul pola selanjutnya, pola keempat, yaitu emotional blackmail. Ada ancaman-ancaman, paling tidak ada 3 ancaman yang membuat tokoh utama saat itu nggak bisa pergi. Yang pertama, ancaman untuk S-word. Saat Aurelie mencoba putus, sang pelaku di sini mengancam untuk S-word tadi. Sehingga dalam pikiran Aurelie, dia ingin menolong orang ini biar enggak S-word. Baik dong, tapi ini masalahnya. Ini cuma ancaman. Seringkali, ini adalah bentuk emosional blackmail untuk ngendaliin.
Terutama buat orang-orang yang tahu bahwa ini orang di depannya cukup baik nih, nggak akan dia biarin gua kayak gini. Nah, sengaja tuh. Yang kedua, emotional blackmail-nya adalah ancaman kekerasan pada keluarga. Seakan-akan dia punya uang cukup banyak, seakan punya sumber daya begitu banyak untuk menyakiti keluarga. Padahal enggak. Yang ketiga adalah, dan ini yang cukup berbahaya, penyebaran konten pribadi. Pada kasus grooming, orang dewasa menggunakan sumber daya kekuatannya, proses manipulasinya untuk biasanya mendapatkan keuntungan secara seksual. Tidak selalu secara seksual, tapi biasanya ada komponen seksualnya. Sehingga komponen tadi yang kemudian dijadikan senjata untuk menyerang anak ini di kemudian hari. Membuatnya menjadi seakan tidak punya pilihan untuk pergi. Dan yang kelima adalah koersi seksual dan fisik. Tokoh utama di situ digambarkan tidak memiliki batasan fisik dan emosional dari pelaku. Sekalipun misalnya tokoh utama sudah menolak untuk melakukan hubungan, tapi tetap dipaksa. Dan pola kekerasannya itu meningkat, mulai dari kekerasan verbal, mencubit, menjambak, dan seterusnya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa bentuk kekerasan yang terjadi di awal itu sebenarnya tanda bahaya untuk kekerasan selanjutnya terjadi. Kekerasan tidak serta-merta wajar untuk dilakukan, termasuk bahkan ketika orang lain lagi emosional. Maksudnya, semua orang kan pernah emosi dong. Saya pernah emosi. Emang saya melakukan kekerasan sampai misalnya meludahi wajah orang? Nggak pernah. Semua orang pernah kecewa? Pernah. Emang melakukan kekerasan? Enggak loh. So, jangan samakan antara emosi dan kekerasan. Karena ini dua hal yang berbeda. Kecuali kita merasa berhak, maka kekerasan itu nggak akan dilakukan. Artinya, bukan cuma emosi yang bermasalah, seseorang merasa berhak untuk melakukan kekerasan. Itu masalah. Nah, kenapa tuh mindsetnya begitu? Kenapa mindsetnya? Saya berhak melakukan kekerasan kalau saya marah. Nggak boleh. Enak aja. Seseorang boleh melakukan kekerasan hanya ketika dia melindungi diri. Misalnya dirampok, misalnya dicuri, ya silahkan lakukan kekerasan. Tapi kalau cemburu, tidak ada bukti, dan Anda melakukan kekerasan, salahnya di Anda loh. Ada apa di sini? Ada apa dengan mindsetnya? Dan yang keenam, yang buat saya ketawa, adalah manipulasi spiritual dan agama. Ini ngaconya bukan main. Ada pernikahan palsu, rekayasa pernikahan, padahal pernikahannya nggak ada. Sehingga Tuhan dibawa-bawa di sana, pernikahan Katolik dibawa-bawa di sana, seakan kita cuma bisa menikah sekali seumur hidup. Apa yang disatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Sehingga itu mengikat seseorang secara psikologis, terutama karena dia percaya agama tersebut. Dan ada doktrin-doktrin kepatuhan yang dilontarkan seakan-akan pihak di depan itu harus untuk menuruti saya. Dan saya ngomong di sini bukan untuk menjelek-jelekan Katolik, karena ayat apapun dari agama apapun itu bisa dipakai. Ayat untuk memaafkan bisa dipakai untuk kamu harus terima aku lagi. Ayat untuk patuh harus nurut suami adalah imam bisa dipakai untuk memanipulasi. Ayat apapun bisa dipakai buat manipulasi. Ketika chef pegang pisau, dia menggunakannya untuk memasak. Tapi kalau orang jahat pegang pisau, kira-kira dia pakai untuk apa? Yang ketujuh adalah eksploitasi finansial. Pelaku di sini menggunakan sumber dayanya untuk membuat tokoh utama merasa bersalah ketika tidak menyerahkan penghasilannya. Dan di situ semakin sumber daya dari tokoh utama menjadi semakin habis. Orang nggak ada, uang nggak ada, dan lain sebagainya. Baru ketika di belakang tokoh utama ini mendapatkan dukungan dari keluarga, sumber daya dari keluarga, dia bisa keluar dari hubungan tadi. Means, di dalam masalah-masalah seperti ini tidak serta-merta kekuatan mental sendiri untuk keluar. Kadang kita butuh support dari lingkungan sekitar, entah teman, keluarga, aktivis, dan lain sebagainya untuk membantu kita keluar dari sini, membantu kita keluar dari hubungan yang bermasalah. Walaupun tokoh utama mengakui dalam konteks-konteks selanjutnya, dia cenderung memilih hubungan yang bermasalah karena dia merasa itulah hubungan yang layak dia dapatkan. Kemudian tokoh utama belajar mencintai dirinya, baru bisa mendapatkan hubungan yang lebih baik. Memang proses psikologis dibutuhkan untuk kita mampu melihat diri kita secara berharga, sehingga kita bisa melihat orang lain yang kira-kira pantas dengan keberhargaan ini. Artinya, pasangan yang dipilih juga akan lebih baik. Tapi itu bukan hal pertama yang perlu dilakukan di dalam hubungan abusive. Jangan ngomongin soal aku berharga dulu. Ngomongin safety dulu. Kalau udah safety, kita bisa latihan soal aku berharga, aku layak dicintai, aku pantas, dan lain sebagainya. Di situ trauma healing perlu dilakukan. Tapi bukan di dalam relasi yang bermasalah. Gitu kira-kira. Nah, itu pola-pola dari tokoh Bobby di dalam e-book tadi, yang bentuknya adalah manipulasi. Teman-teman bisa belajar dari situ, waspada dengan pola-pola yang seperti ini. Kekerasan tidak untuk ditoleransi karena dia cenderung terekskalasi, cenderung meningkat. Dan dapatkan hubungan atau sumber daya yang tepat untuk membantumu keluar dari masalah tersebut. Gitu ya. Buat teman-teman yang mau belajar lebih jauh tentang pemulihan trauma, di channel ini ada membership khusus untuk bahas pemulihan trauma. Dan teman-teman bisa join di sana. Semoga video ini bermanfaat.
buat yang gampang ke-trigger, tidak disarankan untuk membaca karena isinya penuh trigger gitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.